Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita seram yang menarik buat didengerin. Pada kesempatan kali ini, gue mau bahas cerita tentang seorang gadis muda yang diteror sama hantu penunggu hutan bambu. Dan dia pun ngalamin hal-hal yang mengerikan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita-cerita di channel ini. Jangan lupa buat absen di kolom komentar dari mana aja yang hadir, biar tambah semangat bikin kontennya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Devi, seorang gadis berusia 12 tahun, tinggal bersama neneknya di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan bambu yang lebat dan rimbun. Hutan tersebut terkenal dengan cerita-cerita mistis dan seram. Dan penduduk desa selalu memperingatkan anak-anak untuk tidak mendekati hutan tersebut. Suatu sore yang mendung, Devi sedang bermain di halaman rumahnya. Kemudian dia mendengar suara tangisan yang pilu dari arah hutan bambu. Rasa penasaran mengalahkannya, dan dia memutuskan untuk mencari tahu asal suara tersebut. Dia masuk ke dalam hutan. Devi melangkah dengan hati-hati di antara batang-batang bambu yang tinggi dan menjulang. Cahaya matahari mulai meredup, dan suasana di hutan semakin terasa mencekam. Suara tangisan itu semakin jelas terdengar, dan Devi mengikuti suara tersebut hingga dia tiba di sebuah pohon bambu yang besar dan tua. Di bawah pohon bambu tersebut, Devi melihat sosok wanita berambut panjang dan berwajah pucat yang sedang duduk terisak. Devi merasa kasihan melihat wanita tersebut dan mendekatinya dengan hati-hati. "Kenapa kamu menangis?" tanya Devi dengan suara pelan. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Devi dengan mata merah yang melotot dan mulut yang menganga lebar. Devi terpaku ketakutan. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Tiba-tiba wanita itu menjerit dengan keras dan mencoba menerkam Devi. Devi berteriak ketakutan dan berusaha melarikan diri. Tetapi wanita itu mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Devi berlari sekuat tenaga, namun wanita itu semakin mendekat. Devi berlari tanpa tujuan, berusaha mencari jalan keluar dari hutan bambu yang menyeramkan itu. Dia tersandung akar pohon dan jatuh ke tanah. Kemudian dia melihat ke belakang. Wanita itu sudah berada tepat di belakangnya. Devi memejamkan matanya dan bersiap untuk menerima nasibnya. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Dia membuka matanya dan melihat bahwa wanita itu sudah tidak ada di sana. Devi tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia tidak ingin menunda lagi. Dia bangkit dan berlari sekuat tenaga keluar dari hutan bambu. Ketika dia keluar dari hutan, Devi melihat neneknya sedang mencarinya dengan cemas. Devi berlari ke pelukan neneknya. Devi mencengkram erat tangan neneknya. Dia masih gemetar ketakutan setelah pengalaman mengerikan di hutan bambu. Dia menceritakan semua yang dia lihat kepada neneknya, berharap neneknya akan percaya dan membantunya memahami apa yang terjadi. Namun, neneknya hanya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Itu mungkin cuma hayalanmu, Devi," kata neneknya dengan suara lembut. Hutan bambu memang terkenal dengan cerita-cerita mistis, tapi kamu tidak boleh percaya semua itu. Devi frustasi. Dia tahu apa yang dia alami bukan mimpi. Dia berusaha meyakinkan neneknya, tetapi neneknya tidak percaya. "Mungkin kamu hanya kelelahan dan berhalusinasi," kata neneknya. "Jangan khawatir, Devi, semuanya baik-baik saja." Keesokan harinya Devi pergi ke sekolah seperti biasa. Dia dihantui oleh pengalamannya di hutan bambu
dan dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Di sekolah, Devi bertemu dengan teman-temannya, yaitu Rijal, Dina, dan Budi. Mereka adalah teman baik Devi dan selalu mendukungnya. Devi menceritakan pengalamannya kepada mereka, berharap mereka akan percaya dan membantunya. Namun, reaksi mereka tidak seperti yang diharapkan. Mereka tidak percaya dengan ceritanya dan mengira Devi hanya bercanda atau mengada-ngada. "Kamu hanya bercanda kan, Devi?" tanya Rijal sambil tertawa. "Mana ada hantu di zaman sekarang." "Iya, kamu pasti hanya bermimpi buruk," kata Dina. "Jangan menakut-nakuti kami." Budi menambahkan, "Hantu itu pasti hanya boneka atau orang yang berpura-pura. Jangan khawatir, Dev." Devi merasa kesal dan tersinggung dengan reaksi teman-temannya. Dia bersumpah bahwa dia tidak berbohong dan bahwa wanita itu benar-benar ada. Devi tidak bisa tinggal diam. Dia harus membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia tidak berbohong. Dia harus menunjukkan kepada mereka wanita itu dan hutan bambu yang menyeramkan itu. Setelah pulang sekolah, Devi mengajak Rijal, Dina, dan Budi untuk pergi ke hutan bambu. Awalnya mereka menolak. Mereka masih tidak percaya dengan cerita Devi dan takut dengan hutan bambu. Kemudian Devi menantang mereka. "Kalian berani atau tidak?" tanyanya dengan tegas. "Buktikan kalau kalian bukan penakut." Teman-temannya terdiam. Mereka tidak ingin terlihat penakut di depan Devi. Akhirnya mereka setuju untuk pergi. Menjelang maghrib, mereka berempat pergi ke hutan bambu. Mereka membawa senter, pisau, dan kamera untuk berjaga-jaga. Hutan bambu itu begitu mencekam. Suara angin berbisik di antara batang-batang bambu dan suara serangga terdengar dari kejauhan. Devi memimpin jalan, diikuti oleh teman-temannya. Mereka berjalan selama beberapa waktu, dan akhirnya mereka tiba di tempat di mana Devi bertemu dengan wanita itu. Pohon bambu yang besar dan tua itu berdiri di sana, seperti menunggu kedatangan mereka. Devi kemudian mendekati pohon bambu itu. Dia melihat ke bawah pohon, dan di sana, di tempat yang sama di mana dia melihat wanita itu menangis, tiba-tiba mereka mendengar suara tangisan. Suara itu pelan dan sedih, seperti datang dari dalam pohon bambu. Devi dan teman-temannya bergidik ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Devi terpaku. Dia mengenali suara itu. Suara itu adalah suara wanita yang dia temui di bawah pohon bambu. Dia menoleh ke teman-temannya dan berbisik, "Dia ada di sini." Rijal, Dina, dan Budi ketakutan. Mereka melihat ke sekeliling dengan panik, mencari sumber tangisan itu. Devi memberanikan diri. Dia mengambil kamera dan mulai merekam. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara gemetar. Tiba-tiba wanita itu muncul dari belakang pohon bambu. Dia menatap mereka dengan mata merah dan mulut menganga. Teman-teman Devi berteriak ketakutan. Mereka berlari ke belakang Devi untuk berlindung. Wanita itu berteriak dengan suara serak dan menyerang mereka. Dia mencoba menerkam Devi dengan cakarnya yang tajam. Mereka berempat berlari dan berteriak, tetapi wanita itu terus mengejar mereka. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi wanita itu semakin dekat. Mereka tersesat di dalam hutan bambu yang tidak tahu arah dan tidak tahu kemana harus berlari. Mereka berlari tanpa henti, tetapi wanita itu terus mengejarnya. Mereka merasa lelah dan putus asa. Karena rasa takut yang begitu besar, mereka berlari hingga terpisah satu sama lain. Devi yang menyadari hal itu berusaha mencari teman-temannya, tetapi ia tidak menemukan mereka. Ia hanya mendengar suara jeritan dan tangisan dari kejauhan. Ia takut
bahwa teman-temannya sudah tewas atau terluka. Ia juga takut bahwa wanita itu akan menemukannya dan menghabisinya. Ia berdoa kepada Tuhan agar selamat dari bahaya ini. Devi terus berlari sampai ia menabrak sesuatu yang keras. Dia tersungkur ke tanah, napasnya terengah-engah. Rasa sakit dan kelelahan menyelimuti tubuhnya. Ketika ia mendongak, ia melihat pohon bambu besar dan tua di hadapannya. Ia tersadar bahwa ia telah kembali ke tempat awal. Di bawah pohon, tempat ia pertama kali melihat wanita itu. Ketakutan kembali menyelimuti hatinya. Di hadapannya, wanita itu berdiri dengan senyum mengerikan di bibirnya. "Selamat datang kembali, Devi," kata wanita itu dengan suara serak. "Aku senang kau kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi." Devi mundur ke belakang, berusaha menjauh dari wanita itu. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku ingin kau menjadi anak perempuanku," jawab wanita itu. "Aku sudah lama menunggumu." Devi tercengang. "Anak perempuanmu?" tanyanya bingung. Ternyata dulu semasa hidupnya, wanita itu mempunyai anak perempuan yang mirip sekali dengan Devi, tetapi sudah meninggal karena disiksa oleh suaminya yang kejam. "Iya," kata wanita itu, "kamu mirip sekali dengannya. Kamu memiliki matanya, rambutnya, dan senyumannya." Devi tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak mengerti apa yang wanita itu bicarakan. "Aku ingin kau tinggal bersamaku selamanya," kata wanita itu. "Di sini, di hutan bambu ini, kita akan bahagia bersama." Wanita itu mengulurkan tangannya ke Devi. "Ayo pegang tanganku," bisiknya. "Mari kita pulang." Devi menatap tangan wanita itu. Tangan itu pucat dan dingin, dengan kuku-kuku panjang dan tajam. Devi merasa takut dan tidak bisa bergerak. Ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ia merasa kasihan dengan wanita itu, tetapi ia juga merasa takut dan ingin pulang. Ia ingat neneknya dan teman-temannya. Ia ingin melihat mereka lagi dan memeluknya. Ia ingin hidup normal dan bahagia. Ia tidak ingin menjadi hantu dan tinggal di hutan bambu ini. Kemudian Devi menolak tawaran wanita itu dan menggelengkan kepala. Wanita itu marah dan kecewa. Ia mengatakan bahwa Devi tidak bersyukur dan tidak mencintainya. Ia mengatakan bahwa Devi harus mati dan menjadi hantu seperti dia. Kemudian hantu wanita itu mencengkram leher Devi dan mencekiknya. Devi berusaha melepaskan diri, tetapi ia tidak berdaya. Ia merasakan napasnya terputus dan pandangannya gelap. Ia menutup matanya dan menyerah. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini, teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.